Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juli Dwi Putri dengan NPM 246101111 dari kelas K3, Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya dan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 yang membandingkan tahun 2025 dan 2024. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk yang sudah sangat dikenal masyarakat seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, Astor, Torabika, dan Energen. Saya memilih PT Mayora Indah Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Selain itu, laporan keuangannya lengkap sehingga memudahkan saya dalam melakukan analisis biaya dan kinerja keuangan. Data yang saya gunakan berasal dari laporan keuangan konsolidasian PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 yang membandingkan data keuangan tahun 2025 dan 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil perbandingan data keuangan perusahaan. Pada tahun 2024, pendapatan perusahaan sebesar 36,07 triliun, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 38,68 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan perusahaan mengalami peningkatan. Beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan, yaitu dari 27,77 triliun pada tahun 2024 menjadi 30,19 triliun pada tahun 2025. Laba kotor meningkat dari 8,30 triliun menjadi 8,49 triliun. Namun, laba bersih mengalami penurunan dari 3,07 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,91 triliun pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pendapatan perusahaan meningkat, laba bersih justru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil perhitungan presentasi beban pokok penjualan pada tahun 2024 sebesar 76,99%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 78,05%. Selanjutnya, margin laba kotor pada tahun 2024 sebesar 23,02%, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 21,95%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi meningkat lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Akibatnya, efisiensi biaya perusahaan sedikit menurun sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perubahan kinerja perusahaan. Faktor pertama adalah meningkatnya beban pokok penjualan sehingga biaya produksi menjadi lebih besar. Faktor kedua, meningkatnya beban usaha yang menyebabkan laba bersih perusahaan mengalami penurunan meskipun pendapatan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan biaya merupakan penyebab utama turunnya laba bersih perusahaan pada tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk masih menunjukkan kinerja yang cukup baik karena pendapatan dan laba kotor mengalami peningkatan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya beban pokok penjualan dan beban usaha, sehingga laba bersih mengalami penurunan. Oleh karena itu, rekomendasi yang saya berikan adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan proses produksi agar biaya dapat ditekan. Yang kedua, mengendalikan beban operasional serta terus meningkatkan penjualan produk yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis biaya dan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.